Halo anak-anak ibu, masih semangat kan belajarnya hari ini? Ibu harap masih tetap semangat. Nah, hari ini kita akan belajar matematika, masih dengan materi perkalian. Nah, sekarang cobalah buka bukumu halaman 59. Dengarkan penjelasan dari Bu Guru ya, Nak. Di sini ada cerita, coba dengarkan. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, di sini anak-anak adalah soal cerita. Nah, yang diketahui di sini ada 7 buah jambu yang dipetik si Beni dan 7 buah jambu yang dipetik si Udin dan 7 buah jambu yang dipetik si Lani. Nah, yang ditanya berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, kita selesaikan. Cara penyelesaiannya anak-anak seperti ini. Tadi Beni memetik 7 buah jambu. Udin juga memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Nah, yang ditanya berapa jumlah seluruhnya? Nah, cara menyelesaikannya yaitu kita jumlahkan dulu terlebih dahulu semua jumlah buah jambu si Beni, si Udin, dan si Lani. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 7 berapa anak-anak? Ya, 14. 14 ditambah 7 sama dengan 21. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 21. Nah, inilah jumlah seluruhnya. Kita ubah ke dalam bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 7. Kenapa 3 dikali 7? Karena angka 7-nya kita ulangi sebanyak 3 kali. Angka 7-nya kita ulangi sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini anak-anak kan diulangi, angka 7-nya kan diulangi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi bentuk perkaliannya menjadi 3 dikali 7 sama dengan 21. Jadi jumlah buah jambu yang ada di dalam keranjang yaitu 21 buah. Jadi jumlah buah jambu yang ada di dalam keranjang satu buah. Oke anak-anak ibu. Nah, supaya lebih paham lagi, buka bukumu halaman 60. Buka bukumu halaman 60. Oke, sudah dibuka. Nah, coba perhatikan soal ini. Nah, di sini ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4. Coba kita hitung ada berapa angka 4-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 angka 4-nya. Jadi, di sini diminta ke bentuk perkalian. Bentuk perkaliannya menjadi 6 dikali 4 sama dengan, kenapa 6 dikali 4 Bu Guru? Karena angka 4-nya diulangi sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk perkaliannya menjadi 6 dikali 4. Jadi 6 dikali 4 sama dengan
24. Karena 4 ditambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Jadi sama dengan 24. Nah, coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Nah, di sini ada 6 ditambah 6 ditambah 6. Berapa dikali berapa? Nah, coba kita hitung ada berapa kali angka 6-nya diulangi? 1, 2, 3. Jadi bentuk perkaliannya 3 dikali 6. Kenapa 3 dikali 6? Sama halnya seperti yang di sini tadi anak-anak. Angka 6-nya diulangi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, menjadi sama dengan 3 dikali 6. 6 ditambah 6, 12. 12 ditambah 6, 18. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. 1 ditambah 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 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ada angka 1 yang diulangi sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bentuk perkaliannya adalah 8 dikali 1. Karena angka 1-nya diulangi sebanyak 8 kali. Menjadi 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, tetap diingat anak-anak ibu bahwa kalau dia perkalian 1 atau setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Seperti inilah, 8 dikali 1 sama dengan 8. Oke anak-anak ibu? Nah, coba kita lihat lagi ada soal cerita. Ayo berlatih. Nomor 1. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak pensil berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah, untuk cara penyelesaiannya ini kita jumlahkan dulu semuanya. Nah, di sini tadi ada 2 buah kotak pensil. 1, 2. Nah, masing-masing kotak berisi 9 pensil. Nah, kita jumlahkan menjadi 9 ditambah 9. 9 ditambah 9 sama dengan 18. Nah, kita ubahlah ke dalam bentuk perkalian menjadi 2 dikali 9. Karena angka 9-nya diulangi sebanyak 2 kali. 1, 2. Sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18. Udah paham anak-anak ibu? Oke, ibu harap sudah paham. Nah, supaya lebih paham lagi, ibu kasih contoh. Lihat lagi yang di halaman 61. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Setiap toples berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, nah, cara penyelesaiannya tadi sama halnya seperti contoh yang pertama. Nah, di sini tadi ada 7 buah toples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada 7 toples. Nah, masing-masing berisi 7 permen. Berisi 7 permen. 7, 7, 7. Oke, cara penyelesaiannya kita jumlahkan dulu seluruh jumlah permennya. 7 tambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke anak-anak ibu? Nah, sama dengan kita jumlahkan dulu. 7 ditambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. 28 tambah 7, 35. 35 tambah 7, 42. 42 tambah 7, 49. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 49. Nah, kita ubahlah ke dalam bentuk perkalian menjadi 7 dikali 7 karena angka 7-nya diulangi sebanyak 7 kali. Jadi 7 dikali 7 sama dengan 49.
Jadi jumlah permen yang dibeli Beni seluruhnya ada 49 permen. Oke, Bu kasih lagi satu lagi contohnya. Contoh yang ketiga. Beni, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang ditiup adalah, nah sama halnya seperti yang tadi anak-anak. Beni meniup 4 balon. Udin juga meniup 4 balon. Dan Edo juga meniup 4 balon. Nah, kita jumlahkan dulu seluruhnya. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4, 8. 8 ditambah 4, 12. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Nah, setelah kita dapat hasilnya, kita ubah ke dalam bentuk perkalian menjadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Kenapa 3 dikali 4? Karena angka 4-nya diulangi sebanyak 3 kali. Jadi jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 balon. Oke anak-anak Ibu, sudah mengerti? Ibu harap sudah mengerti ya nak. Nah sekarang buka lagi bukumu halaman 75. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai perkalian bilangan dengan angka 2. Nah coba kita perhatikan contohnya. Di sini ada 2 buah kotak. 2 buah kotak. Nah, masing-masing kotak berisi 3 buah apel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini juga sudah diketahui bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3. Kenapa 2 dikali 3? Karena masing-masing kotak berisi 3 buah. Nah, terlebih dahulu untuk mendapatkan hasilnya, kita ubah ke dalam penjumlahan berulang. Nah, anak-anak Ibu juga harus tetap diingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Jadi, 2 dikali 3 bentuk penjumlahan berulangnya, angka 3-nya kita ulangi sebanyak 2 kali. Menjadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Oke anak-anak Ibu? Nah, sekarang buka lagi bukumu halaman 76. Nah, contohnya lagi. Ini contoh yang pertama, contoh yang kedua. 2 dikali 2. Sama seperti halnya contoh yang pertama tadi anak-anak. Kita ubah dia ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Karena angka 2-nya diulangi sebanyak 2 kali. Menjadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Contoh lagi. 2 dikali 7. Kita ubah ke dalam penjumlahan berulang. Menjadi 7 ditambah 7. Angka 7-nya kita ulangi sebanyak 2 kali. Nah, 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, jadi anak-anak, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Nah, itu tadi perkalian dengan angka 2. Nah, sekarang perkalian bilangan dengan angka 1. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi anak-anak, kalau setiap bilangan dikalikan dengan angka 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contohnya, 3 dikali 1 sama dengan, kita ubah dulu ke dalam bentuk penjumlahan berulang. 1 ditambah 1 ditambah 1. Angka 1-nya kita ulangi sebanyak 3 kali sama dengan 3. Jadi sama juga hasilnya karena 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kita buat lagi contoh. 4 dikali 1 sama dengan 4. 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi anak-anak Ibu, kalau setiap bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Nah, itulah untuk perkalian bilangan dengan angka 1. Sedangkan perkalian bilangan dengan angka 0
Setiap bilangan atau semua bilangan jika dikalikan dengan angka 0 hasilnya tetap 0. Contohnya 2 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan 4 dikali 0 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan setiap bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu semua pahami dan mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi pembelajaran atau cara yang Ibu jelaskan yang kurang dipahami dan kurang dimengerti, boleh ditanyakan Ibu secara pribadi lewat WA atau boleh juga ditelepon Ibu guru ya Nak. Nah sekarang tugasmu di rumah adalah kerjakanlah lanjutan dari halaman 61 yaitu nomor 4, 5 dan halaman 76 nomor 4, 5 dan 6. Oke anak-anak Ibu? Tulislah tugasmu itu di buku latihan matematikamu. Oke, tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa mengerjakan tugasnya dan juga tetap menjaga kesehatannya. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Dadah!